Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Hanifatul Habibah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai memahami Thaharah dan ruang lingkupnya dalam perspektif 5 madhab. Yang pertama yaitu mengenai pengertian Thaharah. Thaharah secara bahasa artinya bersih. Kata Thahura, Tuhron, serta Thaharatan artinya suci dari kotoran dan najis. Thaharah secara istilah yaitu kegiatan bersuci dan membersihkan diri dari hadas dan juga menghilangkan najis dengan cara yang sudah ditentukan oleh syariat sebagai salah satu syarat dalam melakukan suatu ibadah. Najis jasmani contohnya seperti darah, tinja, dan air kencing. Untuk orang yang terkena hadas terhalang atau tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat. Hal ini dikarenakan dalam hal ini mereka harus bersuci terlebih dahulu dengan cara berwudu atau mandi atau tayamum. Islam itu menempatkan bab perihal Thaharah tentunya sangat penting dan diprioritaskan. Lalu mengapa demikian? Hal ini dikarenakan sebab Thaharah itu merupakan salah satu syarat sahnya suatu ibadah tertentu. Misalkan sholat. Dalam ibadah sholat, salah satu syarat sahnya yaitu bersih atau suci dari hadas dan najis. Jika tidak terpenuhi, maka konsekuensinya sholat yang kita lakukan itu tidak sah. Alasan lain yang membuat Thaharah dianggap penting dalam Islam karena adanya keterkaitan langsung dengan kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Thaharah dari hadas maknawi haruslah disertai niat taqarrub atau mendekatkan diri dan taat kepada Allah. Terkecuali Thaharah dari najis yang terdapat pada pakaian, tangan, atau anggota tubuh lain, maka tidak harus disertai dengan niat di dalamnya. Ada beberapa definisi Thaharah menurut beberapa madhab. Yang pertama, menurut madhab Hanafi. Menurut beliau, Thaharah adalah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk membersihkan sesuatu dari najis atau kotor. Bisa juga bersihnya sesuatu yang najis atau kotor dengan sendirinya. Kemudian, menurut madhab Maliki, Thaharah adalah sifat abstrak yang bisa membuat orang yang disifati diperbolehkan untuk melakukan sholat dengan menggunakan pakaian yang dikenakannya dan juga tempat di mana sholat tersebut dikerjakan. Menurut madhab Maliki ini, hadas yaitu sifat yang telah ditetapkan Allah sebagai sebab membatalkan wudhu. Sedangkan najis merupakan kotoran-kotoran seperti tinja, darah, urin, dan lain sebagainya. Kemudian menurut pandangan atau perspektif dari madhab Syafi'i, memiliki dua pandangan mengenai arti Thaharah. Pandangan yang pertama, Thaharah yaitu melakukan sesuatu yang menyebabkan seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan sholat. Maksud dari sesuatu itu bisa berupa tayamum, bisa juga berupa wudhu atau mandi, atau membersihkan kotoran dan najis. Pandangan yang kedua, Thaharah adalah menghilangkan hadas, membersihkan dari kotoran. Hadas dapat dihilangkan dengan wudhu atau mandi wajib apabila itu hadas besar, sedangkan najis dapat dihilangkan dengan cara menyiramnya. Menurut madhab Hambali, Thaharah adalah menghilangkan hadas, membersihkan najis, dan menghilangkan hukum-hukumnya. Maksud hukumnya di sini yaitu menghilangkan hukum hadas dan najis atau yang sejenisnya dengan menggunakan debu atau biasa disebut juga dengan tayamum. Maka dengan demikian Thaharah terbagi menjadi dua bagian, yaitu Thaharah dari hadas dan Thaharah dari najis. Untuk Thaharah dari hadas dibagi menjadi 3 bagian, yaitu wudhu, mandi, dan juga tayamum. Untuk alat yang digunakan dalam bersuci
yaitu menggunakan air untuk wudhu dan mandi wajib, serta menggunakan tanah atau debu untuk tayamum. Sedangkan toharoh dari najis dibagi menjadi dua bagian, yaitu toharoh asliyah dan toharoh aridah. Toharoh asliyah berlaku bagi benda-benda yang diciptakan sebagai benda yang suci dan bersih secara alami. Contohnya seperti debu, air, dan sejenisnya. Untuk toharoh aridah digunakan untuk mensucikan benda-benda yang terkena najis. Biasanya itu mengarah pada benda-benda yang dapat menghilangkan kotoran. Cara mensucikannya yaitu dengan cara membasuh, menghilangkan atau membersihkan najis atau kotoran menggunakan air ataupun alat toharoh yang lain. Sekarang kita mulai dari toharoh dari hadas. Menurut para ulama fikih, hadas dibagi menjadi dua bagian, yaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Untuk mensucikan hadas kecil hanya perlu berwudu saja. Sedangkan untuk mensucikan hadas besar, ada yang mandi wajib, ada juga yang melakukan mandi dan wudu secara bersamaan atau sekaligus. Orang yang sedang berhadas kecil dilarang melakukan sholat, baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib. Yang kedua, dilarang juga untuk tawaf. Kemudian dilarang juga untuk menyentuh mushaf Al-Quran. Dalam hal ini, semua mazhab itu sepakat bahwa siapapun tidak diperbolehkan dalam menyentuh mushaf dalam keadaan berhadas. Dalam taharoh dari hadas itu terdapat yang pertama ada wudhu. Wudhu merupakan salah satu cara untuk membersihkan dan juga menghilangkan hadas kecil. Karena jika tidak dibersihkan dan dihilangkan, maka wudhu yang kita lakukan itu menyebabkan tidak sahnya suatu ibadah yang mengharuskan keadaan seseorang dan tempat yang suci. Dalam wudhu terdapat bagian-bagian seperti syarat wudhu, rukun wudhu, hal-hal yang disunahkan dan juga hal-hal yang batalkan. Yang pertama mengenai syarat wudhu. Dalam syarat wudhu terdapat syarat-syarat yang pastinya harus dipenuhi. Yang pertama yaitu Islam, kemudian tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah secara sadar. Kemudian syarat yang ketiga yaitu bersih dari haid dan juga nifas. Syarat yang keempat, bersih dari segala sesuatu yang menghalangi air wudhu hingga bisa meresap ke dalam kulit. Yang kelima, tidak ada anggota dalam wudhu yang bisa merubah air suci. Yang keenam, mengetahui adanya wajib wudhu. Yang ketujuh, airnya suci. Yang kedelapan, telah masuk waktu sholat. Yang ke-9 yaitu mualah bagi yang sering berhadas. Untuk semua syarat-syarat dalam wudhu tadi sudah disepakati di kalangan para madhab dan juga para ulama. Kemudian mengenai rukun wudhu, yang pertama ada niat. Niat itu melakukan suatu kegiatan dengan dorongan untuk mengikuti apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut madhab Hanafi, sahnya sholat itu tidak hanya tergantung pada wudhu dan niat saja, tetapi juga harus suci. Rukun yang kedua yaitu membasuh muka, di mana seseorang itu mengalirkan air pada muka dengan batasan rambut sampai pada ujung dagu. Ada beberapa pendapat mengenai hal ini. Yang pertama, menurut madhab Syafi'i, wajib sampai bagian yang ada di bawah dagu. Menurut Imamiyah dan madhab Maliki, batasannya yaitu seluas dari ibu jari dan juga dari jari telunjuk. Kemudian rukun yang ketiga, membasuh kedua tangan. Diwajibkan membasuh dua tangan dengan batasan sampai siku-siku sebanyak 1 kali. Menurut madhab Imamiyah, wajib dilakukan dari siku, jika tidak maka akan batal. Kemudian rukun yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala.
Menurut madhab Hambali itu hukumnya wajib mengusap semua kepala dan 2 telinga. Kemudian menurut madhab Hanafi wajib mengusap 1/4 kepala. Kemudian menurut madhab Syafi'i mewajibkan mengusap sebagian kepala walaupun sedikit. Sedangkan menurut Imamiyah wajib mengusap sebagian yang dimulai dari depan. Rukun wudhu yang kelima yaitu basuh 2 kaki. Menurut 4 madhab wajib membasuh kedua kaki dengan batasan sampai mata kaki sebanyak 1 kali. Kemudian rukun yang keenam yaitu tertib. Menurut madhab Imamiyah, madhab Syafi'i dan juga madhab Hambali, dalam berwudu kita itu harus sesuai urutan, mulai dari membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian membasuh kepala sampai membasuh 2 kaki. Tetapi menurut madhab Hanafi dan madhab Maliki tidak wajib untuk tertib. Lalu rukun yang terakhir yaitu muwalat. Dalam muwalat ini ada beberapa referensi yang saya temukan dalam rukun wudhu itu ada yang muwalat dan juga ada yang tidak terdapat muwalat di dalamnya. Muwalat yaitu mengerjakan wudhu dengan tertib dan tidak menyela-nyela dengan pekerjaan atau aktivitas yang lain. Menurut madhab Imamiyah atau madhab Ja'fari dengan madhab Hambali berpendapat bahwa seseorang diwajibkan muwalat dalam wudhunya. Hanya saja Imamiyah di sini mensyaratkan belum kering saat membasuh bagian tubuh dengan bagian selanjutnya. Jika sampai kering maka wudhunya itu dianggap batal dan diwajibkan untuk berwudhu kembali. Menurut madhab Hanafi dan Syafi'i tidak diwajibkan muwalat. Mereka menghukumi dengan makruh jika tidak ada udzur atau halangan. Menurut madhab Maliki, muwalat diwajibkan bagi orang yang wudhu dalam keadaan sadar. Lalu dalam wudhu juga terdapat hal-hal yang disunahkan dan hal-hal yang dilarang atau bisa membatalkan. Untuk hal-hal yang disunahkan, yang pertama dimulai dengan membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan disertai dengan membaca basmalah. Kemudian sunnah yang kedua bersiwak atau sikat gigi dan menghadap kiblat pada saat berwudu. Kemudian sunnah yang ketiga kumur-kumur pada mulut sebanyak 3 kali. Kemudian menghirup air pada sebagian hidung kemudian dikeluarkan atau mungkin bisa kita kenal sebagai istinsyak. Kemudian menyilang atau membersihkan sampai ruas-ruas jari pada tangan saat membasuh tangan dan begitupun pada ruas-ruas kaki saat kita membasuh kaki. Sunnah yang keenam yaitu mengusap telinga, baik telinga kanan maupun telinga kiri. Menurut madhab Hambali ini hukumnya wajib, tapi menurut Imamiyah justru tidak diperbolehkan. Lalu sunnah selanjutnya yaitu mendahulukan bagian anggota tubuh sebelah kanan baik saat membasuh bagian tangan maupun bagian kaki. Kemudian sunnahnya lagi yaitu menggosok-gosok anggota tubuh saat mengalirkan air dengan tujuan agar lebih bersih. Kemudian tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air saat berwudu walaupun menggunakan air laut sekalipun. Lalu setiap membasuh muka, kedua lengan dilakukan sebanyak 3 kali menurut para madhab. Sedangkan menurut madhab Imamiyah, basuhan pertama hukumnya wajib, basuhan kedua hukumnya sunnah, dan basuhan ketiga hukumnya bid'ah. Sedangkan orang yang mengerjakannya itu dibarengi dengan niat mengikuti syarak, maka berdosa. Jika tidak disertai niat mengikuti syarak, maka tidak berdosa, namun wudhunya dianggap batal. Hal ini menurut madhab Imamiyah. Kemudian sunnah yang selanjutnya yaitu berdoa dengan doa yang telah ditentukan. Lalu sunnah selanjutnya selesai berwudu mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat atau sunnah al-wudu. Lalu hal-hal yang bisa membatalkan wudu yaitu apabila keluarnya sesuatu dari salah satu jalan keluar atau dari salah satu kubul atau dubur. Contohnya seperti kencing, tinja, darah, kentut, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua
hilangnya akal seseorang, baik disebabkan karena ketiduran, pengaruh obat bius, pengaruh minuman beralkohol, pingsan, dan gila. Terkecuali tidur dalam keadaan duduk dengan bagian punggung dan pantatnya itu tetap menempel dengan tempat duduknya, tidak bergeser sedikit pun, sehingga dapat diyakini tidak keluar angin pada saat tertidur. Lalu yang ketiga, bersentuhan antar kulit dengan yang bukan muhrimnya, dan dipastikan tidak ada penghalang seperti kain atau apapun itu yang menghalangi antar kulit tersebut. Yang keempat, menyentuh secara langsung kemaluan baik bagian depan maupun bagian belakang, milik dirinya sendiri maupun milik orang lain. Toharoh dari hadas yang kedua yaitu mandi. Mandi wajib adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dan memastikan air sampai ke ruas-ruas baik pada kulit. Semua harus terkena air tanpa terkecuali dengan tujuan untuk menghilangkan hadas besar atau janabat. Ada beberapa macam mandi wajib yaitu haid, junub, nifas, dan orang Islam yang wafat atau meninggal dunia. Dari keempat hal tersebut itu sesuai dengan pendapat para madhab. Tetapi di sini madhab Hambali menambahkan orang yang mu'alaf. Madhab Syafi'i dan Imamiyah mereka berpendapat jika seorang mu'alaf sedang dalam keadaan junub, maka wajib baginya untuk mandi wajib, karena di sini mereka berpendapat bahwa sebab junubnya itu bukan karena ia masuk Islam. Jika saat masuk Islam tidak dalam keadaan junub, maka tidak perlu melakukan mandi wajib. Sedangkan menurut madhab Hanafi, seorang mu'alaf tidak diwajibkan mandi wajib walaupun dalam keadaan junub maupun tidak. Menurut Imamiyah, menambahkan dua lagi macam mandi wajib dari keempat macam mandi wajib tadi, yaitu mandi istihadhah dan mandi setelah memandikan jenazah yang sudah dingin dan sebelumnya itu belum dimandikan. Untuk syarat dalam mandi itu syaratnya sama dengan syarat dalam wudhu. Rukun mandi wajib yang pertama yaitu niat mandi wajib. Kemudian rukun yang kedua mengalirkan air ke seluruh tubuh. Dalam mandi wajib harus mengalirkan air ke seluruh tubuh mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan di sini tidak boleh ada sedikit pun bagian yang tidak terkena air, terutama pada bagian-bagian yang sudah dijangkau seperti contohnya lipatan kulit, kulit bawah kuku, kulit bawah rambut, dan sebagainya. Lalu dalam mandi wajib juga terdapat hal-hal yang disunahkan. Yang pertama, diawali dengan membaca basmalah dan menghadap kiblat. Menurut para madhab sepakat bahwa hal ini merupakan sunnah dalam mandi. Namun menurut madhab Hanafi berpendapat bahwa membaca basmalah merupakan hal-hal yang masuk dalam kategori wajib mandi. Lalu wudhu sebelum mandi sekalian membasuh kemaluan yang sudah bersih dari najis. Apabila masih terdapat najis, maka hukumnya wajib untuk membersihkan terlebih dahulu. Sunnah yang ketiga yaitu membasuh kedua telapak tangan. Sunnah yang keempat menghilangkan kotoran. Sunnah yang kelima menyiram anggota badan dimulai dari bagian kanan. Hal ini menurut madhab Hanafi dan madhab Hambali. Lalu sunnah yang terakhir yaitu menggosok-gosok anggota badan. Lalu dalam toharoh dari hadas juga di dalamnya ada tayamum. Tayamum yaitu bersuci atau membersihkan diri dari hadas dan najis dengan cara mengusap wajah serta tangan menggunakan debu atau tanah atau yang sejenisnya, dengan syarat harus bersih dan suci. Dalam tayamum terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama yaitu harus dengan debu. Yang kedua, debunya harus suci. Yang ketiga, tidak debu mustakmal. Mustakmal itu yang sudah pernah dilakukan atau digunakan. Yang keempat, tidak bercampur dengan gandum atau semacamnya, yang jadi murni tanah atau debu. Yang kelima, sengaja untuk bertayamum. Yang keenam, membasuh wajah dan dua tangan dengan 2 kali tepukan tanah.
Yang ketujuh, sebelumnya sudah membersihkan najis badan. Yang kedelapan, ijtihad menentukan kiblat. Yang kesembilan, tayamum setelah masuk wudhu. Jika kita bertayamum tapi belum masuk waktu wudhu, maka tayamum yang kita lakukan itu tidak sah dan otomatis harus mengulang. Kemudian yang terakhir, tayamum sekali untuk tiap sholat fardu. Jadi apabila kita sudah bertayamum dan sudah masuk waktu sholat, semisal pada waktu zuhur, lalu apabila selama masuk waktu zuhur sampai waktu asar, walaupun kita tidak buang hajat atau menurut kita bersih dari hadas dan juga najis, dalam hal ini tayamum yang kita lakukan itu otomatis tidak bisa dianggap suci atau diperbolehkan saat melakukan salat asar. Jadi kita harus bertayamum lagi. Lalu dalam tayamum juga terdapat rukun-rukunnya. Yang pertama yaitu memindahkan debu pada anggota yang akan diusap bersamaan dengan niat. Yang kedua yaitu niat bertayamum. Yang ketiga, mengusap muka dan tangan sampai siku-siku. Rukun yang keempat, melakukan 2 pukulan pada debu, pukulan pertama untuk muka dan pukulan kedua untuk tangan. Rukun yang terakhir yaitu tertib. Dalam tayamum juga ada hal-hal yang disunahkan dan hal-hal yang membatalkan. Untuk hal-hal yang disunahkan ada 3 bagian. Yang pertama membaca basmalah. Yang kedua, lebih mendahulukan anggota bagian kanan pada saat bertayamum. Sunnah yang ketiga yaitu berurutan, dalam artian tertib urutannya dan tidak boleh berselingan. Lalu hal-hal yang membatalkan tayamum, yang pertama yaitu segala apa yang membatalkan wudhu. Jadi apa saja yang membatalkan wudhu juga termasuk dalam hal-hal yang bisa membatalkan tayamum. Yang kedua yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Yang ketiga, ragu karena adanya air jika sebab tayamumnya karena ketiadaan air. Dalam tayamum itu terdapat problem kontemporer. Problem kontemporer itu merupakan permasalahan yang timbul masih timbul pada saat ini atau di masa ini. Dalam tayamum masih terdapat problem atau masalah dalam pelaksanaan atau dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil contoh seperti tayamum orang yang sakit. Masih ada saja orang atau masyarakat yang kurang memahami ilmu agama, sehingga ada yang berpandangan pada saat sakit yang tidak diperbolehkan terkena air dalam dunia medis atau kedokteran dianggap tidak diwajibkan menunaikan sholat. Otomatis mereka tidak perlu berwudu. Sebenarnya Islam itu memudahkan, tidak mempersulit. Apabila ada orang sakit yang tidak bisa sholat secara sempurna, maka masih diperbolehkan sholat dengan duduk. Jika tidak bisa lagi, maka diperbolehkan untuk berbaring. Apabila tidak bisa berbaring, maka diperbolehkan sholat dengan isyarat. Begitu juga dengan wudhu. Apabila orang yang sakit tidak memungkinkan terkena air, maka haruslah melakukan tayamum dengan debu yang suci. Orang yang sakit diperbolehkan untuk bertayamum jika ditakutkan akan memperparah keadaan dan bisa memperlambat proses penyembuhan atau pemulihannya. Dan di sini diharuskan untuk mengerjakan ibadah tersebut dalam keadaan suci. Najis diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu najis mughaladzah atau najis berat. Najis berat yaitu sesuatu yang kenajisannya sudah ditetapkan atau sudah dinaskan dalam ayat Al-Quran dan di sini wajib untuk diyakini kebenarannya. Contohnya seperti najis terkena air liur anjing, babi, dan anak-anaknya. Lalu najis yang kedua yaitu najis sedang, seperti kencing bayi laki-laki yang berusia kurang dari 2 tahun dan belum mengkonsumsi atau memakan apapun kecuali dari ASI ibunya. Klasifikasi najis yang ketiga yaitu najis ringan. Najis ringan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu najis ainiyah.
Najis ainiyah yaitu najis yang memiliki warna, bau, rasa, wujud, dan untuk mensucikannya itu harus menghilangkan warna, bau, rasa, dan wujud tersebut. Untuk najis yang kedua yaitu najis hukmiyah. Najis hukmiyah merupakan najis yang tidak memiliki warna, rasa, bau, dan wujud, sehingga untuk mensucikannya cukup mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Para ulama fikih mengklasifikasikan najis menjadi dua, yaitu najis hukmiyah dan juga najis hakiki. Ada beberapa perbedaan pendapat atau pandangan dari beberapa madhab. Menurut beberapa madhab, yang pertama menurut madhab Hambali, najis hukmiyah atau al-najasah al-hukmiyah menurut beliau yaitu kotoran yang mengenai pada sebuah tempat yang sebelumnya sudah suci, baik kapanpun dan dalam bentuk apapun selama hal itu najis dan mengenai tempat yang sebelumnya suci. Sedangkan najis hakiki yaitu najis itu sendiri, murni hukumnya najis. Lalu menurut madhab Syafi'i, najis hukmiyah yaitu sesuatu yang sudah tidak kotor, tidak berbau, tidak berwarna. Contohnya seperti bekas kencing yang sudah tidak ada wujud dan bentuknya dan juga sudah kering bekasnya. Sedangkan najis hakiki yaitu sesuatu yang kotor, bisa memiliki perubahan bau, warna, dan rasa. Biasanya disebut juga dengan najis ain, yang mana dapat dipahami oleh panca indera. Lalu menurut madhab Maliki, najis hukmiyah atau al-najasah al-hukmiyah yaitu pengaruh dari najis yang mengenai tempat tersebut yang sebelumnya bersifat suci. Sedangkan najis hakiki yaitu najis itu sendiri, yang mana hakikatnya najis, tetap najis, dan menyebabkan tidak sahnya suatu ibadah. Ada juga pendapat dari madhab Hanafi. Menurutnya najis hukmiyah yaitu hadas kecil dan hadas besar, karena hal itu merupakan penyebab dari hilangnya kesucian seluruh anggota badan apabila mengenainya. Sedangkan najis hakiki yaitu setiap benda yang menurut syariat kotor dan hukumnya tentu tidak suci. Kemudian dalam toharoh dari najis terdapat akibat hukum, yaitu wajib hukumnya menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan juga tempat orang yang hendak mengerjakan sholat, kecuali najis yang dimaafkan karena sulit dihilangkan atau sulit dihindari agar tidak mempersulit jalannya ibadah. Menurut madhab Maliki, mereka menyebutkan dua pendapat masyhur terkait menghilangkan najis. Yang pertama, hukumnya wajib sebagai syarat sah sholat, dan yang kedua, hukumnya sunnah. Ada beberapa tata cara mensucikan benda yang terkena najis. Dalam najis mughaladhah, najis ini disucikan dengan cara menghilangkan terlebih dahulu ainiyah atau wujud najisnya. Kemudian baru setelah itu membasuh bagian yang terkena najis dengan air sebanyak 7 kali basuhan, dan salah satunya itu dicampur dengan debu yang suci. Pencampuran air dengan debu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, mencampurkan air dan debu secara bersamaan, lalu kemudian diletakkan pada bagian yang terkena najis. Hal ini biasanya termasuk cara yang lebih utama jika dibandingkan dengan cara yang lain. Lalu yang kedua, meletakkan debu pada tempat yang terkena najis atau pada bagian yang terkena najis, baru setelah itu memberi air dan mencampur keduanya, kemudian dibasuh. Pencampuran yang ketiga, memberi air terlebih dahulu di tempat atau bagian yang terkena najis, lalu memberinya debu dan mencampur keduanya, baru kemudian dibasuh. Cara mensucikan najis sedang. Najis ini bisa disucikan dengan cara memercikkan air pada bagian atau tempat yang terkena najis. Cara memercikannya haruslah dengan percikan yang kuat
dan air mengenai seluruh tempat yang terkena najis tersebut. Untuk air yang digunakan haruslah lebih banyak dari air kencing yang mengenai bagian yang terkena najis. Setelah itu barulah diperas atau dikeringkan. Dalam hal ini disyaratkan air yang dipakai untuk mensucikan haruslah air yang mengalir. Lalu cara mensucikan najis ringan dapat disucikan dengan cara menghilangkan terlebih dahulu najis ainiyah atau wujud najisnya. Setelah tidak ada lagi warna, bau, rasa dari najis tersebut, baru kemudian disiram tempatnya menggunakan air yang suci dan mensucikan. Pada saat menyiram air itu cukup di daerah yang terkena najis saja dan sudah dianggap suci walaupun air menggenang atau meresap ke dalam. Menurut pendapat lain, tata cara dalam mensucikan benda-benda yang terkena najis, contohnya seperti mensucikan pakaian atau cat kuku ataupun tato, menurut mazhab Hanafi, untuk pakaian yang terkena najis maka cara menghilangkannya yaitu dengan menyiramkan atau mengalirkan air walaupun sedikit. Yang penting inti dari najis tersebut sudah hilang. Lalu apabila mewarnai kuku dengan sesuatu yang najis seperti mewarnai dengan daun pacar yang najis, maka cara menghilangkannya memisahkan air dari daun pacar atau sesuatu yang najis tadi. Untuk tato, cara mensucikannya yaitu dengan memisahkan antara air dengan warna tato yang menempel pada kulit. Untuk tempat yang terkena najis seperti lantai, itu cara mensucikannya, jika airnya sedikit maka menuangkannya di atas tempat yang terkena najis sebanyak 3 kali. Setiap siraman dikeringkan dengan kain lap. Tetapi jika airnya banyak, cukup disiram 1 kali saja dan dapat dipastikan tidak ada bekas najis. Toharoh dari najis yang terakhir yaitu istinja. Istinja secara bahasa artinya suatu usaha untuk menghentikan penyakit. Menurut istilah, istinja yaitu kegiatan atau usaha seseorang untuk menghilangkan ataupun membersihkan sesuatu yang keluar dari 2 jalan, yaitu dari kubul dan dari dubur. Untuk media pembersihan dalam istinja menggunakan batu atau air. Lalu hukum istinja yaitu wajib karena bertujuan untuk menghilangkan dan membersihkan najis karena keluarnya tinja atau air kencing. Istinja juga diwajibkan untuk dilakukan apabila keluar dari 2 jalan selain kencing dan tinja, seperti keluarnya darah, keluarnya mat'i, dan keluarnya wad'i. Istinja dilakukan dengan media atau batu atau benda padat yang bisa menyerap najis dan suci serta sifatnya tidak dimuliakan. Contohnya seperti kertas, potongan kain, kayu, dan sejenisnya. Untuk benda yang dimuliakan itu dilarang untuk dijadikan sebagai media istinja. Contohnya seperti buku karena di dalamnya terdapat ilmu. Dalam beristinja disunahkan untuk menggunakan air dan batu sekaligus. Awalnya menggunakan batu, lalu kemudian menggunakan air. Tetapi jika menggunakan salah satu di antara kedua media tersebut, kita diutamakan menggunakan air. Hal ini dikarenakan air mampu menghilangkan najis beserta bekasnya. Dalam beristinja terdapat beberapa syarat sah. Yang pertama yaitu batunya berjumlah 3 buah. Yang kedua, membersihkan bagian atau tempat yang terkena najis. Yang ketiga, najisnya dalam keadaan belum kering. Yang keempat, najisnya belum pindah tempat. Yang kelima, sedang tidak bercampur dengan najis yang lain. Yang keenam, tidak melebihi sofhah, yaitu daerah yang tertutup dengan bagian kedua pantat pada saat berdiri, dan juga tidak melampaui hasyafah. Hasyafah yaitu daerah yang tampak dari kemaluan laki-laki setelah dihitan. Kemudian syarat terakhir
batu yang digunakan haruslah suci. Baik, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.